إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Ikhwatul iman jamaah Masjid Al-Ikhlas dan Majlis Ilmi rahimahullah. Kita langsung saja kepada pembahasan di sekitar khusuf ataupun khusuf yang sering kita artikan dengan gerhana. Kalau dilihat dari ayat Al-Quran, ketika menggunakan khusuf dengan kha, maka itu biasanya dikaitkan dengan al-qamar atau bulan. Seperti dalam Quran surat Al-Qiyamah, wa khasafal qamar, dan bulan apabila hilang cahayanya, apabila khasaf tertutup cahayanya. Sedangkan khusuf sering dikaitkan dengan matahari. Sekalipun demikian, sebetulnya dalam pembahasan fiqhul ibadah, sekalipun oleh para ulama dibedakan antara khusuf dengan khusuf. Khusuf lebih identik dengan gerhana bulan, khusuf lebih identik dengan gerhana matahari. Namun kalau kita melihat dalil yang lain atau hadis yang lain, ternyata baik khusuf ataupun khusuf bisa digunakan kepada gerhana matahari maupun gerhana bulan. Contoh umpamanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya, di antaranya riwayat Imam Ahmad, ada kalimat atau ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayati. Sesungguhnya matahari dan bulan, dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankasifani. Nah, ini memakai khusuf. Dua-duanya tidak khusuf. Tidak terjadi gerhana, tidak terhalang, tidak hilang cahayanya. Nah, dalam hadis ini menggunakan kasifani, baik matahari maupun bulan. Jadi khusuf itu bisa saja gerhana bulan maupun gerhana matahari. La yang kasifani. Kalau dalam riwayat yang lain malah menggunakan la yang khasifani. Kedua-duanya tidak khasyat, tidak khusuf, tidak hilang, tidak tertutup. Berarti baik matahari maupun bulan bisa dikatakan dengan khusuf juga. Cuma dalam pembahasan fikih biasanya dibedakan menggunakan umpamanya ayat Al-Quran. Wa khasafal qamar, berarti kalau bulan khusuf, kalau matahari
kusuf. Kenapa matahari kusuf? Karena memang terjadi pada masa Rasulullah hanya gerhana matahari. La yang kasifani, makanya kalimat itu. Sekalipun ada dua ya. Kasifani itu kan matahari dan bulan. Tapi karena terjadinya pada masa Rasulullah SAW adalah gerhana matahari, maka kusuf lebih identik dengan gerhana matahari. Sekalipun dua kalimat tersebut bisa digunakan untuk gerhana bulan maupun gerhana matahari, baik kusuf maupun kusuf. Ikhwat iman, dalam masalah sholat gerhana ada perbedaan, terutama dalam hukum. Saya pernah menjelaskan di antara yang mewajibkan dulu ya, mewajibkan sholat gerhana itu adalah sekte ataupun katakanlah golongan Syiah. Itu menggunakan kalimat mewajibkan jika terjadi gerhana. Nah, bagaimana dengan katakanlah ulama-ulama yang terkenal dengan pokoknya madzhabul arba'ah, 4 mazhab itu, termasuk nanti kajian Dewan Hizbah atau Persatuan Islam yang katakanlah diwakili oleh Dewan Hizbah. Dalam masalah hukum sholat gerhana, di antaranya imam atau madhab Imam Hanafi dan madhab Imam Malik, bahwa sholat gerhana matahari itu adalah sunnah muakkadah, sunat yang sangat ditekankan pelaksanaannya, dikuatkan, muakkad, ditakkid. Sama seperti sholat idain. Sekalipun idain itu tiap tahun, tapi kalau gerhana kan cuma 1 kali pada masa Rasulullah. Tapi oleh para ulama di antara madhab Hanafi dan Maliki dianggap itu sunnah muakkadah. Pelaksanaannya ditekankan. Sedangkan sholat gerhana bulan hukumnya hanya sunnah biasa, tidak ada muakkadnya. Kata madhab ini, ada 2 madhab ini. Jadi kalau begitu antara gerhana bulan dan gerhana matahari menurut madhab ini tidak sama dalam pelaksanaan sholatnya. Antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari sangat ditekankan untuk melaksanakan sholat itu, tapi gerhana matahari seperti sholat sunat biasa. Bahkan khusus untuk sholat gerhana bulan atau khusuf dilakukan bisa sendiri menurut mazhab ini. Jadi sendirian tanpa berjamaah sholat gerhana. Jadi seperti sholat sunat biasa di rumah dilaksanakan sendiri. Sedangkan menurut madhab Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, sholat gerhana bulan sama dengan sholat gerhana matahari dari sisi pelaksanaan serta berjamaahnya dan dilaksanakan di masjid. Ini 2 madhab ya, madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Pelaksanaan sholat gerhana, baik gerhana apalagi gerhana matahari termasuk gerhana bulan, dilaksanakan menurut 2 madhab ini adalah berjamaah dan dilaksanakan di masjid. Sementara 2 madhab untuk gerhana bulan
dilaksanakan sendiri bahkan di rumah untuk gerhana bulan. Tapi gerhana matahari karena dihukum sunnah muakkadah maka dilaksanakan secara berjamaah dan dilaksanakan di masjid keempat madhab ini. Bagaimana dengan jumhur ulama dalam pengertian kebanyakan ulama? Jadi dalam sisi hukum saja kan begitu ya. Kenapa gerhana? Oh ternyata kenapa imam katakanlah madhab Hanafi dan madhab Maliki menganggap beda dalam sisi hukum ya. Karena pada masa Rasulullah tidak kejadian, sekalipun ada dalilnya layang kasifani. Tapi dalam pelaksanaan Rasulullah hanya melaksanakan gerhana matahari sehingga menganggap tidak ada contoh yang konkret gitu. Dari sisi pelaksanaan sementara gerhana matahari dilaksanakan oleh Rasulullah. Kan dikumpulkan oleh Rasulullah ketika terjadi gerhana itu. Yang oleh sementara para sahabat dikaitkan dengan kematian putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim ketika terjadi gerhana itu. Yang menurut ahli hisab kalau tidak salah terjadi pada bulan Syawal. Kalau terjadi pada masa Rasulullah itu terjadi pada bulan Syawal. Dan nanti di Syawal depan juga kita akan terjadi gerhana bulan kalau tidak salah. Bahkan di awal malam. Jadi menjelang maghrib ya, kalau tidak salah maghrib sampai jam Isya lebih, sampai Isya lebih di bulan Syawal tanggal 26 Mei atau tanggal berapa ya? Nanti ada kejadian kalau lihat kalender almanak yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Persatuan Islam. Jadi kalau menurut empat madhab berbeda dalam sisi menghukum, terutama menghukum gerhana bulan. Kalau gerhana matahari keempat madhab sepakat, termasuk hukumnya sunnah muakkadah. Tapi dari sisi gerhana bulan, kedua madhab yakni madhab Hanafi dan madhab Maliki menghukum seperti sunnah biasa. Tapi kalau madhab Syafi'i dan Hambali menganggap sama seperti gerhana matahari karena dalilnya di situ langsung seperti dalam tadi ya, layang kasifani limauti ahadin wala lihayati, tidak terjadi kusuf dua kusuf karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Kemudian di matan selanjutnya, faidza ra'aitum dzalik fasallu wad'u. Jika kalian melihat terjadi gerhana, maka silahkan sholat dan berdoa sehingga hatta yang kasifa ma'bikum, sehingga terbuka lagi, tidak terjadi terang lagi apa yang terjadi pada kamu. Asalnya kan tertutup jadi terbuka. Tapi kalau jumhur ulama baik gerhana bulan maupun gerhana matahari dihukumi sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan berdasarkan beberapa keterangan, diantaranya firman Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 37. Ini dijadikan sebagai sumber dasar hukum. Di antaranya wa min ayatihi al-lail wan nahar was-samsu wal qamar la tasjudu lis-samsi wala lil qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ini dijadikan dasar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Ini dijadikan dasar.
Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh tadi Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Ahmad, inna samsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani bi mauti ahadin wa la bi hayati fa idza ra'aytum dzalik fasallu wad'u, silakan sholat dan berdoa. Dalam hadis yang lain wakabbiru, dan silakan takbir. Kemudian yang lainnya juga ada ketentuan bahwa disyariatkan melaksanakan sholat gerhana bagi orang yang mukim, menetap ataupun dalam kondisi musafir. Tidak seperti Jumat ya, ada itu musafir, umpamanya ada terjadi gerhana, silahkan. Tidak ada, katakanlah kalau itu rukhsah, kalau dalam sunnah akan silahkan, sama seperti pelaksanaan yang mukim. Tidak ada umpamanya jadi 1 rakaat atau jadi berapa nanti ketika berbicara masalah rakaatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah dasar hukum dan tata cara sholat gerhana. Terjadi memang perbedaan, terutama pertama adalah dalam jumlah ruku. Kedua dari sisi masalah membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran terutama Fatihahnya. Ini sebagai gambaran di kalangan para ulama fikih. Terjadi perbedaan pertama adalah masalah jumlah ruku. Ada yang menganggap bahwa ruku dalam sholat gerhana sama seperti ruku dalam sholat biasa. Jadi rukunya 1 kali dalam setiap rakaat, kan 2 rakaat ya. Tidak ada ruku lagi kecuali di rakaat yang kedua. Ada yang mengatakan bahwa sholat gerhana adalah tiap 1 rakaat itu 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Kalau tadi 1 kali ruku, 2 kali sujud. Kalau ini 2 kali ruku, 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Ada juga bahwa tiap rakaat itu 3 kali ruku, berarti sujudnya berapa? Sujudnya tetap 2 sujud. Jadi 3 kali ruku tapi sujudnya 2 dalam 1 rakaat. Dalam 1 rakaat itu 3 kali ruku, sujudnya tetap 2. Ini menunjukkan bahwa yang disebut rakaat itu adalah dimulai dari takbir, kemudian diakhiri dengan sujud yang kedua kali. Itu 1 rakaat. Sehingga ketika bangkit dari sujud yang kedua, itu dinamakan bangkit ke rakaat yang kedua. Jadi yang namanya 1 rakaat itu bukan sampai ruku, tapi sampai sujud. Makanya dalam sholat gerhana nanti pembahasan secara bermadhab ya, cara ini 2 kali, ini 4 kali, atau ini 3 kali, siapa saja. Ini 1 kali ruku. Tapi mereka sepakat bahwa yang namanya sujud itu dalam 1 rakaat adalah 2 kali. Dalam 1 rakaat itu, sekalipun rukunya ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ini menunjukkan bahwa 1 rakaat itu sampai sujud yang kedua. Ketika takbir dari sujud yang kedua, itu perpindahan dari rakaat yang pertama ke rakaat berikutnya.
atau dari rakaat yang kedua ke rakaat berikutnya kalau 4 rakaat, kalau 3 rakaat. Tapi kalau 2 rakaat berarti ke rakaat yang kedua. Makanya disebut dengan takbir intikal. Jadi takbir intikal. Oleh karena itu, Al-Ustadz Abdurrahman menganggap bahwa ketika takbir dalam sholat idain, takbir yang ke rakaat yang kedua dihitung ketika takbir dari sujud di rakaat yang pertama. Jadi ketika sujud di rakaat yang pertama, sujud yang kedua, kemudian Allahu Akbar ke rakaat yang kedua, itu dihitung 1 kali takbir. Jadi 5 kali takbir itu dihitung dengan takbir intikal. Ini menurut dalam Istibta Ustaz Abdurrahman. Jadi dihitung dengan takbir intikal. Jadi 5 itu dengan takbir ini, karena ini takbir bukan takbir sujud, tapi takbir ke rakaat kedua. Sama ketika takbiratul ihram itu dihitung, karena itu memulai takbir di rakaat yang pertama. Tapi kadang ada yang Allahu Akbar itu tidak dihitung takbiratul ihram, sehingga jadi 8. Itu kan takbiratul ihram tidak dihitung. Ada juga, bahkan sering saya mendengar diumumin bahwa 7 kali takbir itu tidak dengan takbiratul ihram, tapi takbiratul ihram di tersendiri, maka dihitung takbirnya yang 7 itu takbir setelah takbiratul ihram. Nah, itu disebut takbir intikal, ya, perpindahan dari rakaat yang sudah sujud yang kedua itu ke rakaat berikutnya. Oleh karena itu, sekalipun 3 kali ruku, 2 kali ruku atau lebih, apalagi kalau 1 kali ruku, dalam sholat gerhana disebutnya rakaatain. 2 rakaat. Mau rukunya 6 kali umpamanya dalam sholat gerhana, dalam 2 rakaat itu, tapi disebutnya dalam hadis itu rakaatain. Itu dalam hadis disebutnya itu arba'a rakaatin fi rakaataini. Dalam hadisnya itu salah satu hadis, karena ini menggunakan hadis yang 4 kali ruku dalam 2 rakaat. Arba'a rakaatin fi rakaataini. Itu rakaatin yang pertama itu bukan rakaat, tapi ruku. Arba'a rakaatin, 4 kali ruku fi rakaataini dalam 2 rakaat. Jadi itulah ya, ada perbedaan dalam sisi jumlah ruku saja. Sekalipun nanti ya masalah seperti ini bagi umpamanya yang dikemukakan oleh Dewan Hizbah dikumpulkan semuanya, mana yang lebih sorry? Karena tentu saja dilihat dari aspek sejarah. Kalau umpamanya pada masa Rasulullah SAW gerhana matahari itu terjadi lebih daripada 1 kali, atau bahkan lebih daripada 2 kali, itu memungkinkan cara sholat Rasulullah mungkin bisa berbeda-beda. Umpamanya gerhana matahari begini, 2 kali ruku dalam 1 rakaat, gerhana bulan beda lagi, ya. Kemudian rukunya umpamanya tidak ke depan, ke belakang, umpamanya gitu. Atau rukunya umpamanya 4 kali,
atau rukunya, sujudnya 4 kali, bisa saja itu umpamanya dibenarkan karena melihat kondisi sejarah pada masa Rasulullah terjadi lebih daripada 1 kali gerhana. Tapi kalau dilihat dari sejarah gerhana pada masa Rasulullah ternyata hanya 1 kali, berarti Rasulullah melaksanakan sholat gerhana itu cuma 1 kali, hanya 1 cara berarti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti ketika ada hadis yang sahih diabaikan, bukan. Tapi lihat yang lebih sahih. Kalau dalam istilah Muhammadiyah lebih tarjih, lebih unggul dibandingkan yang lain. Seperti umpamanya masalah kadang-kadang dilihat dari sisi sahabat. Sahabat ini menerangkan ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat umpamanya di Mekah itu begini. Padahal sahabat itu baru lahir umpamanya ya. Waktu itu Rasulullah di Mekah. Sedangkan ada sahabat yang menerangkan bahwa Rasulullah itu adalah sholatnya begini di Mekah. Sahabat ini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sudah dewasa. Nah ini lebih mendahulukan orang yang tahu sebenarnya. Bukan berarti mengesampingkan yang itu, doib, bukan. Tapi yang lebih arjih, yang lebih sharih. Dilihat dari sisi apapun, umpamanya umur sahabat, ya, ataupun seperti tadi pada masa Rasulullah terjadinya berapa kali? Oh, 1 kali. Berarti ada 1 kaifiat cara sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai khusyuk, mengenai gerhana. Tapi kalau dalam sholat 5 waktu kan terjadi perbedaan ya. Dari bacaan umpamanya ya. Di satu sisi kata Aisyah, Rasulullah ketika berhenti sejenak setelah takbiratul ihram ditanyakan apa yang dibaca, Allahumma ba'id baini, kan itu. Di satu sisi ternyata oleh umat mengajarkan subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarak asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu dari beberapa hadis. Bisa saja karena memang itu variatif, sama seperti bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan iktidal ya. Ketika sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, ada yang sampai situ. Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya ya. Itu menunjukkan ada yang diajarkan ke ini, yang diajarkan ke ini. Oleh para sahabat dijelaskan kalau itu bisa ketiga-tiganya dilakukan, dibaca umpamanya ya. Wah, mau baca ini Subhana rabbiyal azim umpamanya ketika ruku, saya akan membaca subhanakallahumma wa bihamdika. Saya akan membaca umpamanya hadis yang lain, subuhun kudusun ya, Rabbul malaikati waruh. Itu bisa. Tapi kalau lihat ini, ini bisa takbirnya umpamanya rukunya 6 kali, 7 kali atau 1 kali. Tapi yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti pelaksanaannya hanya 1 kaifiat. 1 kaifiat. Makanya dicari yang lebih pertama periwayatnya, yang meriwayatkannya, kemudian aspek sahabatnya, dan nanti kita akan menggali itu. Ini sebagai gambaran dalam sholat gerhana ternyata ada perbedaan.
sekalipun sepakat bahwa ketika terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan ada disyariatkan sholat 2 rakaat. Nah, dalam jumlah 2 rakaat itu ternyata perbedaan dalam masalah ruku. Kemudian ya lamanya ruku. Kadang-kadang ada yang seperti sholat biasa, Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah, biasa, tidak dipanjangkan. Itu dari sisi perbedaan sisi hukum, kemudian tata cara dan mungkin nanti bacaannya. Ikhwatul iman rahimahullah, untuk sementara masih sebetulnya dalam tata cara menurut madhab ini sangat banyak. Insya Allah nanti dilanjutkan berbagai hadis-hadis yang dikemukakan oleh pokoknya madhab Hanafi, madhab Imam Malik, termasuk pandangan atau fikih Persatuan Islam, pertama mengenai jumlah ruku dalam sholat gerhana, kemudian masalah bacaan dalam sholat gerhana, kemudian masalah jumlah Fatihah dalam sholat gerhana. Karena jumlah Fatihah juga terjadi perbedaan. Ada yang ketika sholat bangkit dari ruku yang pertama ya, bangkit ruku tidak membaca Fatihah lagi, langsung surat. Kenapa? Ya memang berdasarkan hadis kan sholat gerhana itu 2 rakaat. Hadis dalam riwayat yang lain bahwa Fatihah itu dibaca pada tiap-tiap, bukan ruku, tiap-tiap rakaat, kulli rakatin bi Fatihatil kitab. Setiap rakaat dengan Fatihah, sehingga tidak membaca lagi surat Al-Fatihah tapi langsung membaca surat selain Al-Fatihah di rakaat setelah ruku yang pertama. Jadi langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim, hal ataka hadisul ghasyiyah, tidak membaca Al-Fatihah lagi, tapi di rakaat kedua baca Fatihah. Ketika ruku, sudah ruku, bangkit dari ruku, tidak baca Fatihah. Jadi Fatihahnya 2 bukan 4. Itu ada pandangan seperti itu, karena salah satu dalil yang mereka kemukakan bahwa Fatihah itu dibaca bukan tiap-tiap setelah ruku, tapi setiap rakaat. Jadi setiap rakaat wajib membaca Fatihah, baik itu dalam sholat wajib maupun dalam sholat sunat. Kalau dalam sholat sunat biasa kan kadang kita tidak membaca surat selain Fatihah kan sahih. Terutama bahkan di setiap sholat wajib di rakaat ketiga dan seterusnya kan tidak membaca surat selain Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah menjadi wajib pada tiap-tiap rakaat. Itu alasan diantaranya yang nanti dikaji oleh Dewan Hizbah mengenai masalah itu juga. Kenapa sampai setelah ruku yang pertama membaca surat Al-Fatihah lagi, tidak langsung membaca surat yang lain? Ikhwatul iman, karena waktu mungkin ada 15 menit atau 10 menit untuk tanya jawab, silakan kepada ikhwatul iman yang ingin ditanyakan, baik masalah, terutama masalah yang saya jelaskan atau sampaikan. Ya, memang ada sementara kalangan yang menganggap bahwa takbir di sana pertama mengagungkan aja, tidak bahkan tidak menyebut Allah tidak, pokoknya mengagungkan. Kedua, ada yang cukup dengan Allah, kita takbir kan, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang seperti kita punya takbir dalam menjelang Id ya, ataupun umpamanya kalau di Idul Adha
malam 4 hari ya takbiran itu. Nah, bagaimana ini kalau dikatakan sebagai ketika Rasulullah pakabbiru, bukankah dalam sholat juga ada takbir sebetulnya? Kalau dilihat itu ada takbir. Takbir yakni Allahu Akbar itu. Kalau umpamanya mengagungkan, cukup mengagungkan Allah. Ingat kepada ini ada juga ketika di Masjid Al-Huda ada seorang kiai ya yang tadinya memang di Persis ya, menjelaskan seperti itu. Cuma diajak itu nggak mau diajak diskusi soal takbir itu. Bukan mau cari kemenangan, dalilnya itu. Nah, jadi cukup dengan ya ingat Allah, membesarkan nama Allah baik dalam hati itu, tidak diucapkan itu dalam hati. Padahal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wasollu, kan di situ ada takbir gitu ya. Kenapa dipisahkan lagi? Wad'u dipisahkan lagi. Watasodaku dipisahkan lagi gitu. Jadi ada tahapan-tahapan kalau dalam itu. Bisa saja umpamanya sholat dulu, kemudian takbir, kemudian yang lainnya berdoa, kemudian sedekah. Atau umpamanya silakan sedekah dulu kalau lihat waktu gitu ya, sedekah dulu. Karena tidak ada ketentuan takbirnya kapan gitu. Pokoknya melihat gerhana takbir. Kemudian ada istilah sholat. Kalau lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah selesai sholat itu sudah sudah terbuka gitu ya, sudah terbuka. Sekalipun umpamanya saya pernah menanyakan apakah itu sudah berakhir. Karena dulu kan tidak ada waktunya akhirnya gitu. Pokoknya sudah terbuka itu berarti sudah berakhir. Padahal kadang-kadang baru itu ada sedikit lagi tertutup. Tapi ketika cahaya itu terang sudah menerangi, di situ dikatakan sampai seperti itu. Karena dalam hadisnya itu bacaan rakaat pertama itu diumpamakan membaca surat Al-Baqarah. Nah suratul Baqarah gitu ya. Bayangkan ya kalau di masjid kita sekarang di Indonesia umpamanya waktunya itu waktu gerhana matahari itu 6 jam. Umpamanya ya atau 4 jam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah seukuran surat Al-Baqarah, sekalipun waktu itu memang apakah surat Al-Baqarah itu sudah turun secara keseluruhan? Karena sekalipun baru 5 ayat atau 4 ayat disebutkan nahwa suratul Baqarah. Karena para sahabat sudah tahu itu surat Al-Baqarah. Karena diterangkan oleh Rasulullah tentunya. Seperti Al-Alaq 5 ayat, baru 5 ayat gitu ya. Kenapa? Karena tahu. Makanya ketika ada penyusunan mushaf, para sahabat langsung tidak satu orang ini termasuk ini karena para sahabat ahli. Jadi tidak sembarangan, termasuk pencantuman bismillah. Tidak sembarangan pencantuman bismillah itu. Makanya di surat Al-Baro'ah atau kita menyebutnya surat At-Taubah tidak ada bismillah di awal suratnya. Yang lainnya ada. Tapi bismillahirrahmanirrahim tetap 114. Karena ada lafaz bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Nahl ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat dari Sulaiman dan memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya di surat-surat yang kita buat kalau di Persatuan Islam itu diawali dengan bismillah gitu. Karena melihat contoh Nabi Sulaiman menulis bismillahirrahmanirrahim. Ya memang kalau
Assalamualaikum, tentu saja karena kepada Bilqis, kepada yang belum Islam, maka haram kan dari dulu juga gitu. Makanya mengucapkan dengan pengucapan Bismillahirrahmanirrahim itu untuk surat, bukan untuk doa ke yang menerima. Kalau Assalamualaikum kan ke yang menerima gitu. Tapi Bismillah itu ucapan surat itu gitu. Ucapan surat. Makanya sering di bawahnya wassalam, akhir surat juga wassalam itu sebetulnya. Makanya Ustaz Aceh itu membagi salam itu ada salam lidua, ada salam liko, ada salam apa satu lagi ya? Kalau suka salam. Ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang tidak wajib dijawab, bahkan tidak ada yang menjawab. Seperti Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar. Jangan nunggu jawab gitu. Ada liko itu wajib dijawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cuma kadang-kadang suka sering salah dalam sisi menjawab. Pertama, sisi kurang lengkap atau tidak seperti yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan. Seperti begini, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika bertemu, waalaikumsalam. Itu tidak seimbang. Kita terlalu kikir. Paling tidak harus seimbang ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian dari sisi lapan, ada yang mengucapkan Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam gitu. Waalaikumsalam. Padahal Waalaikumsalam juga agak keliru itu. Padahal ada alif lam kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau Assalamualaikum Waalaikumsalam, alif lamnya dibuang. Karena assalam di situ adalah assalam, keselamatan dari Allah, bukan siapa-siapa. Nah, jadi kalau dilihat dari kembali kepada masalah tadi, bahwa kenapa para sahabat atau kita juga ketika takbir, kalian takbirlah, bukan takbir ketika sholat. Sudah terpikir itu para sahabat juga. Tapi yang diajarkan takbir di luar sholat, dan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah di luar sholat itu diantaranya adalah ketika mengajarkan takbir dalam umpamanya Lebaran lah katakan, hari raya kan banyak, atau ada macam-macam, umpamanya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kabira, atau yang lengkapnya yang sering kita Allahu Akbar la ilaha, itu sebetulnya takbir. Ketika itu para sahabat sudah tidak memerlukan penafsiran kepada yang lain, bukan takbir dalam sholat. Kalau itu di sholat juga takbir. Sama ketika sodako atau wata sodako yang mana ya? Para sahabat tidak itu lagi. Karena sudah mafhum, oh sedekah seperti sedekah biasa. Wasallu, makanya sholatnya dipraktekkan oleh Rasulullah. Wasallu itu dipraktekkan oleh Rasulullah supaya tidak salah paham bahwa sholat gerhana itu berbeda dengan sholat yang lain dari sisi kaifiyat. Cuma di sini memang letak kehebatan dalam ajaran Islam, karena ini bukan hasil karya Nabi Muhammad, tapi adalah berdasarkan wahyu, sehingga ya apapun yang dilaksanakan itu menunjukkan keserasian. Kenapa ini panjang gitu ya, rukunya panjang. Kalau salat gerhana kan begini istilahnya, mudun gitu, turun dari rakaat pertama itu. Memang seharusnya begitu. Pokoknya surat Al-Baqarah atau rukunya juga begitu. Semakin turun, bukan semakin begitu. Jadi semakin, makanya
saya sering mempertanyakan juga ketika sholat nanti Ramadan itu sholat qiyamul Ramadan, umpamanya di rakaat pertama qul huwallah atau apa ya surat-surat yang pendek, Inna atoina, Idza jaa, Tabat dan lain sebagainya. Tapi ketika di witir sabihis, kadang-kadang ini rakaat terakhir malah yang panjang gitu. Di kita kan begitu ya. Padahal kalau lihat Rasulullah itu ininya agak panjang, ketika mendengar surat sabihis pendek. Apalagi ketika ya, rakaat yang keduanya kuliah ya, kemudian kulhu. Tapi bukan sekalipun demikian, paling tidak di rakaat witirnya kita seperti Rasulullah, sekalipun tidak mesti seperti itu. Ya kadang-kadang kan ada yang secara literal dipahami begitu, bahwa sholat Idain itu rakaat pertama al-ghasyiyah sabihis, rakaat kedua al-ghasyiyah. Mesti itu tidak. Rasulullah mencontohkan seperti itu. Nah, seukuran itu. Karena kalau harus seperti tekstual, maka cukup dengan al-ataka hadisul ghasyiyah, cukup itu. Karena dalam hadisnya ya, qara bihal ataka hadisul, nggak ditamatin. Itu maksudnya surat al-ghasyiyah gitu ya. Karena Nabi itu sering menggunakan kalimat, kenapa surat Al-Fatihah disebut alhamdulillah? Karena kalau surat itu disebut surat bismillah, maka yang lain ada bismillah, maka disebut alhamdulillahirabbil alamin. Itu nama surat dari surat Al-Fatihah. Bukan berarti cukup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu juga kan mereka kalau memulainya dengan alhamdulillahirabbil alamin karena menggunakan kalimat alhamdulillah bilhamdulillahirabbil. Tapi kesininya ditamatin juga ar-rahmanir-rahim. Tapi bismillahnya tidak dibaca baik sir ataupun jahar. Padahal yang demikian itu menunjukkan bahwa nama surat itu. Karena Rasulullah jarang menamakan surat ketika ke para sahabat itu dengan menggunakan nama surat. Rata-rata umpamanya bisabbihi isma rabbikal a'la. Padahal suratnya surat Al-A'la. Biqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan surat Iqra. Padahal namanya surat Al-Alaq gitu. Jadi untuk lebih para sahabat lebih paham gitu. Nah, kita kadang-kadang yang mengartikannya tuh kan bilhamdulillahirabbil alamin, tuh kan dengan sabbihisma rabbikal a'la. Iya, kalau mau sabbihisma rabbikal cukup sabbihisma rabbikal a'la satu ayat gitu. Kalau mau gitu. Namanya adalah surat bisabbihisma rabbikal, surat sabihis. Bilhamdulillah namanya surat alhamdulillah, yaitu surat Fatihah. Jadi untuk sementara memang itulah yang menjadi persoalan ketika banyak yang takbir dengan takbir yang seperti, padahal itu termasuk takbir juga ya. Apabila kalau berbicara masalah takbir, cuma memang agak itu, wah ada lebaran lagi, mungkin itu yang padahal para sahabat itu sudah mengenal yang disebut takbir dalam sholat dan takbir di luar sholat, diantaranya adalah takbir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sudah cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.